Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan membahas tentang biaya mutu dan akuntansi kehilangan dengan proses produksi. Dengan dosen pengampu Ibu Tuti Sriwendari SEMSI HKCA dan Ibu Sondang Aida Silalahi SEMSI yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6 yaitu Bella Septiana, Lorencia Karin, Nurika Banuati, Nia Octavia Manalu, Sarina Margareta Site, dan Tulus Santoso. Biaya mutu, yaitu sampai batas tertentu biaya mutu seringkali disalahartikan. Biaya mutu tidak hanya terdiri atas biaya mencapai mutu, tetapi juga biaya yang terjadi karena kurangnya mutu. Adapun jenis-jenis biaya mutu harus diidentifikasikan dan dibedakan. Yang pertama ada biaya pencegahan atau preventif adalah biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain produk dan sistem produksi bermutu tinggi, termasuk biaya untuk menerapkan dan memelihara sistem-sistem tersebut. Yang kedua ada biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk mendeteksi kegagalan produk, yang terdiri atas biaya inspeksi dan pengujian bahan baku, inspeksi produk selama dan setelah proses produksi, serta biaya untuk memperoleh informasi dan pelanggan mengenai kepuasan. Yang ketiga, ada biaya kegagalan. Biaya kegagalan adalah biaya yang terjadi saat produk gagal. Kegagalan tersebut dapat terjadi secara internal ataupun eksternal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi selama proses produksi, dan biaya eksternal adalah biaya yang terjadi setelah produk dijual. Yang selanjutnya ada manajemen mutu total. Untuk dapat bertahan di lingkungan bisnis yang kompetitif, suatu perusahaan harus menyediakan produk yang bermutu tinggi dengan harga yang wajar. Untuk menghilangkan mutu yang buruk, produsen mengadopsi filosofi mengenai manajemen mutu total. Manajemen mutu total atau total quality management adalah pendekatan tingkat perusahaan atas perbaikan mutu yang mencari cara untuk memperbaiki mutu di semua proses dan aktivitas. Adapun karakteristik dari biaya mutu bersifat umum untuk semuanya. Satu, tujuan perusahaan atas semua aktivitas bisnisnya adalah untuk melayani pelanggan, di mana karyawan diharuskan untuk mengidentifikasi pelanggan mereka, serta menentukan kebutuhan dan prioritas pelanggan tersebut melalui proses interaksi dengan mereka. Yang kedua, manajemen puncak memimpin secara aktif dalam perbaikan mutu, yang dimana adanya komitmen dan keterlibatan manajemen puncak diperlukan untuk menyediakan arahan dan untuk memotivasi karyawan di semua tingkatan agar bekerja sama guna memperbaiki mutu produk. Yang ketiga, semua karyawan terlibat secara aktif dalam perbaikan mutu. Memperbaiki mutu adalah suatu cara menjalankan bisnis yang berlaku bagi setiap bagian dan setiap tingkatan perusahaan. Yang keempat, perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu. Yang kelima, perusahaan menghargai karyawannya dan memberikan pelatihan terus-menerus serta pengakuan atas pencapaian. Dan selanjutnya mengenai materi peningkatan mutu yang berkelanjutan. Perusahaan menyelesaikan masalah mutu dengan strategi produksi besar dan inspeksi. Idenya adalah untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar sedemikian rupa, sehingga berapapun jumlah unit yang ditolak di akhir proses, perusahaan memiliki cukup unit yang baik guna memenuhi permintaan. Pendekatan ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pendekatan ini terlalu terlambat untuk mendeteksi kerugian produksi. Yang kedua, besarnya biaya dari kerugian produksi ini jarang sekali diukur. Untuk pendekatan yang paling baik untuk perbaikan mutu adalah berkonsentrasi pada pencegahan, yaitu mencari penyebab-penyebab dari pemborosan dan evaluasi, kemudian mengembangkan rencana sistematis untuk menghilangkan penyebab-penyebab tersebut. Usaha perbaikan mutu harus diperluas ke aktivitas-aktivitas pemasaran, pengepakan efektivitas iklan, metode penjualan, citra produk, serta distribusi dan pengiriman produksi harus dievaluasi dengan tujuan untuk memperbaiki layanan bagi pelanggan. Selanjutnya, mengukur dan melaporkan biaya mutu. Biaya mutu bagi kebanyakan perusahaan cukup tinggi. Mengukur dan melaporkan biaya mutu yang cukup tinggi akan menarik perhatian manajemen puncak. Pada saat yang sama, biaya itu akan memberikan insentif besar bagi perbaikan. Pelaporan biaya mutu juga memberikan arahan dengan mengindikasikan kesempatan-kesempatan untuk perbaikan yang substantif.
Kebanyakan dari biaya kegagalan berbagai macam produk dapat diukur dan dilaporkan setiap periode. Biaya kegagalan dapat disebabkan karena bagian-bagian bermutu rendah dari pemasok, mesin yang usang, desain produk yang buruk, atau faktor-faktor lain di luar kendali manajer pusat biaya. Meskipun demikian, laporan terinci memberikan cara mengidentifikasi masih mutu yang harus diperbaikan oleh tim mutu yang terdiri atas karyawan dari area-area yang terpengaruh. Selanjutnya, akuntansi untuk kerugian dalam proses produksi atau production loss dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Kerugian produksi di sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan termasuk biaya bahan baku sisa, biaya barang cacat, dan biaya pengerjaan kembali atas barang cacat. Kebanyakan dari kerugian ini diakibatkan oleh kurangnya mutu dan sebaiknya dihilangkan jika memungkinkan. Salah satu caranya untuk menarik perhatian pada kebutuhan untuk mengurangi jenis kegagalan mutu semacam ini adalah dengan menentukan biayanya dan kemudian melaporkannya kepada manajemen puncak. Akuntansi untuk bahan baku sisa atau serap. Bahan baku sisa terdiri atas: yang pertama, serbuk atau sisa-sisa yang tertinggal setelah bahan baku diproses; yang kedua, bahan baku cacat yang tidak dapat digunakan maupun diretur ke pemasok; yang ketiga, bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Jika bahan baku sisa memiliki nilai, bahan baku sisa tersebut sebaiknya dikumpulkan dan disimpan untuk dijual ke pedagang barang bekas. Jika bahan baku sisa merupakan hasil dari pemotongan, pengikiran, atau residu bahan baku, mungkin tidak mudah menentukan biayanya. Jumlah bahan baku sisa sebaiknya ditelusuri sepanjang waktu dan dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut terjadi karena penggunaan bahan baku yang tidak efisien dan apakah efisiensi ini dapat dihilangkan, paling tidak sebagian. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan Woodco Manufacturing Company mengumpulkan serpihan kayu dari lantai pabrik dan menjualnya secara periodik ke pabrik kertas terdekat. Penjualan bahan baku sisa periode ini sebesar $500. Alternatif akuntansi untuk penjualan tersebut adalah kas atau piutang usaha sebesar 500.000 di sebelah debit dan penjualan bahan baku sisa atau pendapatan lain-lain sebesar 500.000 sebelah kredit. Jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke harga pokok penjualan sehingga mengurangi total biaya yang dibebankan ke pendapatan penjualan untuk periode tersebut. Ayat jurnalnya adalah kas atau piutang usaha sebesar $500 di sebelah debit, harga pokok penjualan sebesar $500 di sebelah kredit. Jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke pengendali overhead pabrik, sehingga mengurangi biaya overhead untuk periode tersebut. Ayat jurnalnya adalah kas atau piutang usaha sebesar $500 di sebelah debit, pengendali overhead pabrik sebesar $500 di sebelah kredit. Jika bahan baku sisa dapat ditelusuri langsung ke pesanan individual, jumlah yang direalisasi dari penjualan bahan baku sisa dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dibebankan ke pesanan tersebut. Ayat jurnalnya adalah kas atau piutang usaha sebesar $500 di sebelah debit, barang dalam proses sebesar $500 di sebelah kredit. Akuntansi untuk biaya barang cacat. Barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan. Jika barang cacat terjadi karena tindakan tertentu yang dilakukan oleh pelanggan, maka hal tersebut tidak boleh dianggap sebagai biaya mutu. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa Plastiko memproduksi 1.000 kursi plastik dengan desain khusus untuk Pizza King. Berdasarkan pesanan nomor 876, setelah 100 kursi diproduksi, pelanggan mengubah spesifikasi desainnya. 100 kursi ini tidak dapat digunakan oleh pelanggan dan tidak dapat diperbaiki sehingga tidak dapat diterima oleh pelanggan. Meskipun demikian, Plastiko dapat menjual 100 kursi ini sebagai barang bekas dengan harga $10 per unit atau totalnya $1.000. Tambahan 100 kursi diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan, sehingga totalnya sebesar 1.100 kursi. Total biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 876 adalah
bahan baku sebesar $22.000, tenaga kerja sebesar $5.500, overhead pabrik sebesar $11.000, dengan total biaya pesanan sebesar $38.500. Ayat jurnal untuk mencatat penyelesaian pesanan tersebut dan pengiriman ke pelanggan adalah sebagai berikut. Persediaan barang cacat sebesar $1.000 di sebelah debit, harga pokok penjualan sebesar $37.500 di sebelah debit, barang dalam proses sebesar $38.500 di sebelah kredit. Plastiko biasanya menjual hasil produksinya dengan harga 150% dari biaya. Oleh karena itu, pesanan nomor 876 ditagihkan ke Pizza King sebesar $56.250. Ayat jurnal untuk mencatat penagihan pesanan nomor 876 adalah piutang usaha atau kas sebesar $56.250 di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit sebesar $56.250. Saat barang cacat kemudian dijual, ayat jurnalnya adalah kas atau piutang usaha sebesar $1.000 di sebelah debit, persediaan barang cacat sebesar $1.000 di sebelah kredit. Untuk mengilustrasikan perlakuan akuntansi saat barang cacat terjadi akibat kegagalan internal, asumsikan fakta yang sama dari ilustrasi plastiko sebelumnya, kecuali bahwa 100 unit kursi cacat yang disebabkan adanya cacat di cetakan plastik. Dalam kasus ini, biaya produksi setiap kursi adalah $35. Oleh karena itu, total biaya barang cacat adalah sebesar $3.500. Karena kursi rusak dapat dijual seharga $1.000, biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat adalah sebesar $2.500. Ini diambil dari $35 per unit dikurang dengan $10 dari nilai sisa dikali dengan 100 kursi. Biaya dari 1.000 kursi bagus yang dikirimkan ke Pizza King adalah $35.000 dan harga jual untuk pesanan tersebut adalah $52.000. Ini diambil dari $35.000 biaya pesanan dikali dengan 150%. Ayat jurnal untuk mencatat penyelesaian dan pengiriman pesanan adalah persediaan barang cacat di debit sebesar $1.000, pengendali overhead pabrik di debit sebesar $2.500, harga pokok penjualan di debit sebesar $35.000 dan barang dalam proses di kredit sebesar $8.500, piutang usaha di debit $52.500, penjualan di kredit sama dengan $52.200. Berikutnya ada akuntansi untuk biaya pengerjaan kembali atau rework. Rework adalah proses untuk membetulkan barang cacat atau pengerjaan kembali yang disebabkan oleh pelanggan. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa Heavy Load Fabricators Inc. memproduksi 200 trailer dengan desain khusus berdasarkan pesanan nomor 901 untuk memenuhi permintaan desain pelanggan. Haul It Rentals Corp. Biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 901 adalah bahan baku sebesar $100.000, tenaga kerja yang diambil dari $10 per jam dikali dengan 2000 jam, maka $20.000. Overhead dibebankan itu diambil dari $40 per jam tenaga kerja langsung, maka totalnya $80.000. Sehingga total biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 901 adalah $200.000. Sebelum trailer dikirimkan, pelanggan memutuskan bahwa trailer tersebut membutuhkan persuspensi yang lebih berat daripada yang telah dispesifikasikan dalam pesanannya. Karena beberapa penyewa diperkirakan akan menggunakan trailer tersebut untuk menarik beban berat di sepanjang dataran kasar. Sebagai akibatnya, biaya pengerjaan kembali ditambahkan ke pesanan nomor 901 adalah bahan baku sebesar $8.000, tenaga kerja $1.000, overhead dibebankan $4.000. Maka total biaya pengerjaan kembali yang ditambahkan ke pesanan sebesar $13.000. Ayat jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali pesanan nomor 901 adalah barang dalam proses $13.000, bahan baku $8.000, beban gaji $1.000,
Kemudian overhead pabrik dibebankan sebesar 4.000 US dollar. Total biaya pesanan sekarang menjadi 213.000 US dollar. Asumsikan Hy-Vee load fabrikator menagihkan harga jual pesanan dengan markup sebesar 50% atas biaya, maka pesanan dijual senilai 150% dari 213.000 US dollar atau sebesar 319.500 US dollar. Saat pesanan dikirimkan ke pelanggan, ayat jurnal dicatat sebagai berikut. Harga pokok penjualan 213.000 US dollar, barang dalam proses 213.000 US dollar, piutang usaha 319.500 US dollar, penjualan 319.500 US dollar. Pengerjaan kembali yang disebabkan oleh kegagalan internal. Jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal, biaya pengerjaan kembali sebaiknya dibebankan kembali ke pengendali overhead pabrik dan secara periodik dilaporkan ke manajemen. Asumsikan fakta dan angka sama untuk contoh Hy-Vee load fabrikator, kecuali bahwa alasan atas pengerjaan kembali adalah karena karyawan produksi meminta per yang salah ketika trailer dirakit. Asumsikan biaya pengerjaan kembali adalah sama dengan contoh sebelumnya. Ayat jurnal untuk mencatat pengerjaan kembali adalah pengendali overhead pabrik sebesar 13.000 US dollar, bahan baku 8.000 US dollar, beban gaji 1.000 US dollar, kemudian overhead pabrik dibebankan 4.000 US dollar. Karena biaya pengerjaan kembali dibebankan ke overhead pabrik, total biaya pesanan nomor 901 senilai 200.000 US dollar, tidak bertambah, dan harga jual sebesar 150% dari 200.000 US dollar atau sebesar 300.000 US dollar saat pesanan dikirimkan ke pelanggan. Ayat jurnal dibuat sebagai berikut. Harga pokok penjualan 200.000 US dollar, barang dalam proses 200.000 US dollar, piutang usaha 300.000 US dollar, penjualan 300.000 US dollar. Sampai batas tertentu di mana pengerjaan kembali karena kegagalan internal dapat diprediksikan tetapi tidak dapat dihilangkan. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya sebaiknya dinaikkan untuk memasukkan biaya pengerjaan kembali. Pendekatan ini menyebabkan pembebanan sejumlah estimasi biaya pengerjaan kembali terhadap produk. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami presentasikan yaitu biaya mutu diperlukan oleh manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang mutu produk. Manajemen perlu memahami biaya mutu atau quality cost yang merupakan biaya yang terjadi karena adanya atau kemungkinan mutu produk yang rendah. Kerugian produksi di sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan termasuk biaya bahan baku sisa, biaya barang cacat, dan biaya pengerjaan kembali atas barang cacat. Kebanyakan dari kerugian ini diakibatkan oleh kurangnya mutu dan sebaiknya dihilangkan jika memungkinkan. Salah satu cara untuk menarik perhatian pada kebutuhan untuk mengurangi jenis kegagalan mutu semacam ini adalah dengan menentukan biayanya dan kemudian melaporkannya kepada manajemen puncak. Biaya yang besar menandakan kesempatan untuk memperbaiki mutu secara substansial, yang harus diartikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan laba perusahaan.